Hai Sobat Lentera, senang sekali Tera News dapat kembali hadir menyapa Anda dengan membawakan sederet informasi terhangat dan inspiratif. Dan inilah Tera News selengkapnya. Kita mulai dari Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Seorang kru bus di Terminal Purabaya, Kabupaten Sidoarjo kedapatan positif menggunakan narkoba saat dilakukan operasi keselamatan Semeru 2026. Oknum kru bus tersebut selanjutnya diserahkan kepada Badan Narkotika Nasional atau BNN Kabupaten Sidoarjo. Operasi Keselamatan Semeru 2026 yang dilakukan tim gabungan tersebut dilakukan di Terminal Bis Purabaya, Kabupaten Sidoarjo. Tim melakukan rim cek meliputi kelaikan armada, kelengkapan surat hingga surat izin mengemudi. Selain ram cek, petugas juga melakukan tes alkohol pada awak bus menggunakan Brit Alcohol Tester. Bis yang lolos ram cek akan dipasang stiker untuk memastikan armada tersebut aman mengangkut penumpang. Tidak hanya ram cek dan tes alkohol, awak bis juga harus melakukan pemeriksaan kesehatan dan tes urin. Hasil tes urin tersebut menunjukkan satu awak bis positif menggunakan narkoba jenis sabu. Kru bis yang positif menggunakan narkoba diketahui berinisial M dan tercatat sebagai warga Sidoarjo. M tidak boleh melanjutkan perjalanan dan diserahkan ke BNN Kabupaten Sidoarjo untuk proses rehabilitasi. Alan Sori melaporkan untuk Lentera TV. Operasi Keselamatan Semeru tahun 2026 ada beberapa kegiatan kita lakukan kolaborasi dengan terminal, Disub, Jasara Harja, dari Dinkes, kemudian dari BNN. Kita cek, kita melakukan kegiatan pengecekan. Ada beberapa pengecekan. Yang pertama ram cek, yang kedua pengecekan kepada supir atau driver, yaitu pengecekan alkohol dan kemudian pengecekan narkoba dengan cek urin. Setelah kita laksanakan pengecekan, ya kita temukan untuk pengecekan narkoba menggunakan rapid test, kita cek ada satu positif amfetamin dan metamfetamin. Domisili Sidoarjo, inisial M. Selanjutnya kita serahkan kepada BNN, akan dilaksanakan tindakan lanjut. Oke. Kita beralih ke berita selanjutnya. Ratusan unit becak listrik bantuan dari Presiden Prabowo Subianto resmi disalurkan kepada para penarik becak lansia di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Bantuan yang merupakan aksi kemanusiaan pribadi sang presiden ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan para lansia yang masih menjadi tulang punggung keluarga. Suasana Jalan Basuki Rahmat, Kecamatan Gresik tampak berbeda. Sebanyak 200 unit becak listrik buatan PT Pindad yang masih terbungkus plastik siap diserahkan kepada para penarik becak yang biasanya mangkal di pasar hingga alun-alun. Program ini merupakan inisiatif langsung Presiden Prabowo Subianto melalui Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional atau GSN. Dengan total nilai bantuan mencapai 4,4 miliar rupiah. Setiap unit becak listrik senilai 20 juta rupiah ini diberikan secara gratis. Kegiatan program bantuan becak listrik ini ini sudah direncanakan sebelum Presiden. Jadi dengan melihat kondisi masyarakat yang seharusnya masih bisa mencari nafkah untuk mencari ekonomi yang keluarganya dengan menggunakan beca manual dengan DKI atau hotel itu lebih berat dengan usia yang 55 tahun ke atas. Dengan demikian ada bantuan, ada perhatian dan kemudian dari beliau untuk membantu dan mendistribusikan becak khususnya kepada lansia dengan harapan bisa tetap semangat untuk mencari pendapatan untuk tulang punggung keluarganya dan tetap semangat dan bermartabat dan juga masih bisa bersaing dengan alat transportasi modernnya lainnya dengan usia lansia seperti dalam kondisi saat ini. Berapa unit untuk hari ini yang dan tempat lain juga ada yang 50 unit, ada yang bahkan 25 unit, ada yang 100 unit. Ini termasuk besar, 200 unit. Mungkin ada buku ya. Mudah-mudahan ada tambahan lagi nanti, ada tambahan karena sesuai dengan yang dipromosikan Pak Bupati,
sebenarnya masih banyak yang mau, tapi terkendala karena produksi terlambat, karena produksinya dipindah, sehingga sangat terbatas untuk percepatan distribusi ke daerah-daerah. Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani menyampaikan apresiasi atas aksi kemanusiaan tanpa birokrasi panjang ini. Pihak Pemkab Gresik kini tengah bersinergi dengan PLN untuk menyiapkan stasiun pengisian listrik di sejumlah titik strategis. Ini pemerintah Kabupaten Gresik, saya dan juga Pak Wagub, Pak Wakil Pimpinan DPRD mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan juga melalui Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional yang hadir secara langsung sebuah aksi kemanusiaan tanpa birokrasi yang panjang. 200 unit itu sangat besar. Becak listrik yang diberikan ke seluruh kecamatan. Memang ada kurangnya, mudah-mudahan nanti ada gelombang kedua. Tetapi ini sangat membantu dalam rangka peningkatan kesejahteraan, khususnya para pengemudi becak yang berusia lanjut 55 sampai 65 ke atas. Pak Presiden melihat betapa kesulitan ketika usianya sudah lansia, terus masih menggunakan becak tradisional, maka dibantulah inovasi dengan PT Pindad becak listrik. Kami akan bersinergi dengan PLN untuk mendirikan stasiun pengisian listrik di tempat sarana umum, pasar, kemudian mudah-mudahan alun-alun, agar mudah bagi para pengemudi becak listrik yang ada di Kabupaten Gresik. Ini merupakan aksi yang sangat mulia, mudah-mudahan berkah untuk masyarakat. Terima kasih. Bagi para lansia, bantuan ini bagi mimpi yang jadi kenyataan. Salah satunya M. Kamali, penarik becak berusia 65 tahun yang sudah 20 tahun mengayuh becak di wilayah duduk sampean. Hampir 20 tahun. 20 tahun. Biasanya di mana Di mangkalnya? pasar duduk. Pasar duduk. Tahu. Tiba-tiba dapat bantuan. Sangat senang, sangat bahagia sekali untuk peningkatan penghasilan kami dan menarik becak. Pernah kebayang sama sekali. Becak listrik ini juga dilengkapi dengan garansi selama 1 tahun. Selain untuk membantu ekonomi warga, kehadiran becak listrik ini diharapkan dapat mendukung sektor pariwisata di Kabupaten Gresik. Yasin Al-Rafili melaporkan untuk Lentera TV. Sesaat lagi kita akan membahas tentang pembangkit tenaga nuklir skala kecil yang saat ini sedang berkembang di Amerika Serikat. Tetaplah bersama kami di Tera News.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Tera News. Pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN skala kecil sedang berkembang teknologinya di Amerika Serikat sebagai sumber energi hijau. PLTN sekitar 1000 kali lebih kecil daripada PLTN biasa dan para pakar berpendapat ini lebih aman dari teknologi pendahulunya. Dan untuk mengetahui lebih lanjut tentang terobosan PLTN mini ini, simak liputannya berikut ini dari tim VOA. Apa yang Anda pikirkan jika ada pembangkit listrik tenaga nuklir di dekat rumah? Ini hanyalah sebuah instalasi. Sebuah perusahaan rintisan bernama Last Energy memamerkan komponen reaktor nuklir skala kecil di sebuah area perumahan di Washington DC. Dikembangkan sebagai pembangkit listrik tenaga nuklir mini sumber energi hijau. Prototip ini hanyalah satu komponen dari puluhan komponen lainnya yang sama seperti ini yang nantinya dirakit menjadi satu pembangkit listrik tenaga nuklir. PLTN yang mereka buat hanya sekitar seluas lapangan football, sekitar 1000 kali lebih kecil dari PLTN raksasa. This is the power source of the reactor, where the fission is occurring, creates heat, which is then converted into steam, which then turns a turbine and then creates electricity. So this is the heart of the power plant. Meski kecil, reaktor mini hasilkan 20 megawatt listrik, jumlah yang cukup untuk aliri lebih dari 650 rumah. Reaktor mini Last Energy juga dapat dibangun dalam waktu kurang dari 2 tahun. When you're ready to assemble, right, and build the power plant, you just take each of those modules and snap them together, almost exactly like if you were assembling, a Lego kit. Keunggulan-keunggulan itu membuat reaktor skala kecil semakin dilirik di AS dibandingkan dengan pembangkit listrik tenaga nuklir raksasa. Bill Gates mendirikan TerraPower yang sedang membangun reaktor skala kecil di Wyoming yang direncanakan beroperasi pada 2030. Sementara baru-baru ini Google dan Amazon menandatangani kesepakatan dengan reaktor skala kecil.
Nuklir dianggap sebagai salah satu energi bersih di AS dan mendapat dukungan bipartisan dari pemerintah. Riset baru-baru ini juga menunjukkan bahwa warga AS mendukung pengembangan teknologi nuklir di samping tenaga angin dan juga matahari. Pakar berpendapat teknologi tenaga nuklir di AS sudah berkembang jauh lebih aman. So when I think about like the major accidents that have happened historically, and you know what I know about the designs of the upcoming SMRs, and this question of can those same types of accidents happen, I'm pretty confident in saying no. Pemerintah AS mengatakan reaktor nuklir mini memiliki keunggulan karena dibuat dengan mempertimbangkan persyaratan keamanan terkini, baik dari sabotase maupun bencana alam. So just like we've designed our power plants to be very easy to assemble, they're also very easy to take apart and decommission. Saat ini, reaktor nuklir mini dibangun untuk memenuhi kebutuhan listrik industri. Tidak menutup kemungkinan reaktor mini dipakai untuk mengaliri listrik perumahan di masa depan. Dari Washington DC, Valdia Baraputri, Rere Wahyudi, VOA. Sekitar 66% warga di Amerika Serikat memiliki hewan peliharaan dan bisnis terkait dengan hewan peliharaan, seperti makanan, perawatan, bahkan sampai ke pemakamannya. Bisa bernilai miliaran dolar per tahunnya. Tim VOA mengajak Anda untuk berkunjung ke Hartsdale Pet Cemetery, yaitu sebuah taman makam hewan peliharaan tertua di Amerika, di mana warga rela menghabiskan ribuan dolar untuk peristirahatan terakhir binatang kesayangannya. Beberapa hari seminggu, Mark mengunjungi makam Boots, kucing kesayangannya yang mati di usia 17 tahun pada Agustus 2020. Pria New York ini membayar sekitar $7.000 untuk tempat peristirahatan terakhir Boots di Hartsdale Pet Cemetery. Human cemeteries are sad. This is one of the most cheerful places. When you look at the love that goes behind every plot here, the sayings, the toys, the pinwheels, it's just, I can't think of a better place. Sekitar 70.000 hewan peliharaan dimakamkan di sini sejak tahun 1896. Hartsdale Cemetery merupakan taman makam hewan tertua di AS berjarak 30 km dari kota New York. Mayoritas yang dimakamkan adalah kucing dan anjing, tapi ada juga hewan lainnya. There's reptiles that are buried here, mice. There's a lion cub that was buried here in 1912 by a Russian princess. There's the ashes of Ming, who's a Bengal tiger, that was buried here a few years ago. There are some monkeys. Juga kuda dan sejumlah burung. Kucing Mariah Carey juga dikubur di sini. Ed Martin mengelola bersama ayahnya yang membeli Hartsdale Pet Cemetery tahun 1974. I've seen what people go through when they lose their pets. And I feel like I'm in a good position where I can help them, and I have helped them, and it makes me want to continue helping them. Tidak ada yang tahu pasti berapa jumlah tempat pemakaman hewan di Amerika Serikat. Tapi Asosiasi Internasional Pemakaman dan Krematorium Hewan memperkirakan ada sekitar 700 hingga 900-an. Dan ini jumlah yang sangat minim jika dibandingkan dengan tempat makam untuk manusia yang jumlahnya melebihi 120 ribuan di negara ini. Dan apalagi mengingat bahwa jumlah rumah tangga di Amerika Serikat yang memiliki hewan peliharaan lebih dari 66%. Sementara itu di Hartsdale ada sekitar 300 pemakaman per tahun. Pemilik hewan bisa memilih bayar uang pemeliharaan $3.500 atau sekitar 56 juta rupiah di muka atau per tahunnya sebesar $105. Jika uang tahunan berhenti dibayar, maka tanah makam akan kembali dijual. And the pets are taken out and they're cremated. And they don't leave the cemetery. Their remains are scattered over the cemetery grounds. Walau ini tempat makam untuk hewan, ada sekitar 800 manusia yang dimakamkan bersama hewan peliharaan mereka. My wife and I. Bahkan keluarga Martin juga punya blok sendiri, di mana Edward Jr. ingin dimakamkan. Begitu pula Mark Lindbergh yang nantinya ingin dikremasi dan dimakamkan di sebelah Boots. I'm single, I don't know if I'll ever get married, and I can't think of a better place. I live with my cat every day for almost 17 years. Why stop now?
Dari Hartsdale, New York, VOA. Sesaat lagi kita akan membahas tentang cara memperkenalkan Indonesia ke para profesional di Amerika Serikat melalui budaya asli Indonesia. Tetaplah bersama kami di Tera News.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Tera News. Melalui tari, musik, gamelan, pagelaran busana tradisional, dan juga kuliner, warga Amerika Serikat yang tergabung dalam International Club of DC belajar mengenal Indonesia. Beranggotakan para pekerja profesional, mereka hadir di acara Spirit of Indonesia, A Cultural Archipelago di Kedubes Republik Indonesia. Jadi saya menciptakan tarian Batak sama tari Kalimantan. Keberagaman budaya Indonesia menjadi daya tarik yang membawa warga Amerika di Washington DC datang ke gedung Kedutaan Besar Republik Indonesia pertengahan November lalu. Ini kan diplomasi publik ya, Mas. Jadi selain kita ingin menarik perhatian masyarakat Amerika Serikat dengan budaya kita yang indah banget, musik kita yang indah gitu ya, dengan makanan yang enak, juga ada kesempatan networking juga. Selain melalui tarian dan musik, acara bertajuk Spirit of Nusantara, A Cultural Archipelago juga menampilkan fashion show serta menghidangkan makanan khas Indonesia. Digagas oleh International Club of DC, organisasi pekerja profesional dengan 40.000 anggota ini rutin bekerjasama dengan 80 kedutaan besar yang ada di ibu kota Amerika. And our mission is to help the people who live in Washington DC get to know the other countries and the embassies. So by having cultural events and bringing them into the embassies, they can learn more about the culture, tourism and travel. Berkolaborasi dengan KBRI dan Santi Budaya, lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang kebudayaan, acara ini menampilkan bintang tamu Rianto, penari lengger lanang asal Banyumas yang kini bermukim di Jepang. Ya, kali ini saya memperkenalkan tari lengger bagi masyarakat karena sekarang generasi untuk lengger lanang kan sudah semakin jarang, dan saya ingin memperkenalkan di Amerika ini supaya mereka ada perhatian untuk lengger lanang yang ada di Banyumas. Acara budaya seperti ini nampaknya berhasil memikat warga Amerika yang hadir, bahkan menumbuhkan niat untuk berkunjung ke Indonesia. Beautiful. I think it's really wonderful. I really hadn't before had much exposure to Indonesian culture. Dari Washington DC, Genira Pratama, Yogi Laksono, dan Nia Iman Santoso, VOA. Banyak orang tua di Amerika Serikat jika hendak membelikan sebuah kado mainan, kini mereka mulai memikirkan untuk membelikan tidak yang baru. Kita mainan lama menjadi alternatif bagi mereka untuk menjadi kado bagi anak-anak mereka. Berikut kami hadirkan liputannya dari tim VOA. Sebuah museum di Rochester, negara bagian New York, menjadi lokasi National Toy Hall of Fame, tempat yang mencatat mainan paling bersejarah dan diminati. The National Toy Hall of Fame recognizes classic toys that deserve elevation to the highest tier of the world of toys and games. And every November, we pick 3 or 4 based on thousands of nominations from the public to earn that special honor. Tahun ini mainan My Little Pony masuk 3 besar setelah beberapa kali sebelumnya dinominasikan tapi gagal masuk. Koleksi mainan ini mulai diproduksi tahun 1980-an oleh Hasbro. Selain My Little Pony, permainan berdasarkan robot yang bisa berubah menjadi kendaraan Transformers juga masuk 3 besar. Demikian pula permainan kartu Phase 10 buatan Mattel yang merupakan modifikasi permainan kartu remi. Every year we receive thousands of nominations. We look at those for 3 big criteria. One is longevity. These are toys that at least have been on the market for 20 years, so kids and their parents could both have grown up playing with them. Second, these are toys that everyone can recognize. Even if you never had a radio flyer wagon or a teddy bear, you know exactly what they were. And third, these are toys that have great play value. Learning, creativity, discovery, socialization, activity. Masuk nominasi tahun ini tapi gagal menang dalam 3 besar, diantaranya adalah koleksi buku Pilih Sendiri Petualanganmu, juga permainan kartu Pokemon Battle Academy, lalu permainan kartu Apples to Apples. Beragam permainan action figure, boneka, permainan kartu hingga permainan papan seperti Monopoly telah masuk sebelumnya ke National Toy Hall of Fame. Mainan seperti ini dirindukan orang tua yang berkunjung ke museum, mengingat betapa ponsel dan tablet saat ini mendominasi aktivitas anak.
Screens are really taking away their good times. I would say our times were much better without screen because we were more observant of what is going on in our daily lives, and that's how it helped us to think of it increases our imagination capacity. Konsultan retail Circana memperkirakan penjualan mainan tahun 2024 kurang lebih akan sama dengan tahun 2023. Menurut Circana, total penjualan selama tahun ini seperti tahun sebelumnya adalah sekitar $4,5 miliar. Ini merupakan penurunan dibandingkan puncak penjualan pada 2022. Dan mainan-mainan yang paling laku terjual adalah dari IP terkenal, Star Wars, Pokemon, dan juga Lego. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Tera News kali ini. Anda dapat kembali menyaksikan tayangan kami di YouTube channel Lentera TV Media dan website kami lentera.tv. Saya Riki Kurniawan pamit undur diri. Sampai jumpa.